Ini cambuk sedikit biar ibu dulu cantiknya untuk sang suami. Ada istri yang tidak pernah peduli urusan dandan. Masya Allah, dulu sebelum menikah ia mah dandan, sudah punya anak 1, 2. Oh, Masya Allah. Sampai nanti urusan detail-detail, mohon maaf, hal-hal yang sampai dalam nanti ada pendidikan khusus. Ada seorang wanita tuh cuek, tidak pernah peduli. Mohon maaf, ini adalah juga pendidikan. Kalau kita bicara di kalangan orang dewasa, tidak ada masalah. Akan tapi jangan diangkat bicara itu dengan bahasa jorok dan rendah dan hina. Mohon maaf, kami harus menghimbau. Kebersihan dalam wilayah-wilayah tersembunyi adalah penting. Kebersihan, banyak wanita yang cuek. Mohon maaf, keringat dan sebagainya. Apa mengaruhi dengan aroma-aroma dan sebagainya. Tahu aroma kita selalu tidak baik, maka kita bukan Rasulullah. Rasulullah mau wangi aromanya. Kalau sudah tahu aroma kita semacam itu, kenapa kita tidak berusaha untuk membersihkan? Bersih wilayah-wilayah tertentu. Sehingga ada fitrah yang diajarkan Nabi. Fitrah itu apa? Mulai potong kuku dan sebagainya, sampai potong wilayah tersebut. Dibersihkan, dirapikan. Kemudian fitrah lagi diajarkan Nabi apa? Pakai minyak wangi dan sebagainya. Kenapa kita semua tidak melakukan itu semua? Khususnya untuk pasangan kita yang sangat kita cintai. Untuk menciptakan selalu keindahan dan keindahan dan keindahan. Lihat, wanita zaman sekarang, Masya Allah, ada yang tidak pernah kenal dandan, Masya Allah, acak-acakan. Ada yang mulai kenal dandan tapi salah dandannya. Kalau suami pulang malam hari, ya sudah dandan dia. Sehingga ngelihat istrinya, Masya Allah, suaminya mau tidur dengan istrinya full tempelan, masker. Ya. Kalau pakai masker tuh, masker tahu ya? Waktu suami pergi pakai masker, suami datang sudah wangi, bau pandan begitu. Oh, suami datang pakai masker, bingung lah suaminya. Waduh, nasib sama badut saya nih. Coba. Karena banyak ibu-ibunya ini kayaknya harus porsinya banyak ibu-ibu dulu nih. Makanya kalau ibu-ibu bawa bapak-bapaknya, kalau suaminya pada di bawah nanti akan dapat banyak suaminya nanti. Ada bagian masing-masing. Dan begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari keindahan Sayyidah Aisyah semuanya, dandan yang kewangian dan sebagainya. Sampai nanti ada pendidikan. Ini ada silsilahnya ibu. Sampai mohon maaf hubungan yang sangat intim pun ternyata harus ada pendidikannya. Hubungan suami istri. Ini kita orang dewasa. Kita tidak akan berbicara tentang haram zina. Zina tidak masuk dalam bahasan orang mulia. Nggak ada zina dalam bagi orang mulia. Zina hanya orang rendah yang melakukan. Tapi di saat kita berbicara hubungan seks, kita bicaranya halal. Nanti akan dibahas. Cuma 2 jam mau menyelesaikan semuanya. Nggak, harus ada silsilah berikutnya nanti. Ini hanya kasih muqaddimah saja, nanti ada silsilah. Ini silsilah panjang, mewujudkan keindahan dalam rumah tangga. Dan kami juga menghimbau kepada suami kadang egois, istrinya harus dandan cantik dan sebagainya, tapi suaminya Masya Allah acak-acakan. Tidak benar juga. Bergurulah dari Nabi Rasulullah tuh, Siti Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, apakah yang dilakukan Rasulullah pertama kali masuk kamarmu? Rasulullah menjawab, apa? Siti Aisyah menjawab, Rasulullah kalau masuk kamarku tidak lupa mencelupkan tangannya di baskom yang sudah disiapkan, ada di depan kamar Rasul. Baskom itu air, jadi tangannya dicelupkan, kemudian rambutnya dibasahi. Karena tadi kena kuda dan sebagainya. Kenapa? Kena terpaan angin sehingga mulai acak-acak. Tapi acak-acakan Nabi masih ganteng loh ya. Jangan dianggap Nabi kalau acak-acakan lalu berantakan gitu, enggak. Pun demikian Nabi masih meyakinkan kepada Siti Aisyah kalau beliau adalah berdandan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan siwak. Ada apa dengan siwak? Padahal mulut Nabi adalah wangi bersih. Meyakinkan kepada sang istri kalau Rasulullah sudah membersihkan mulutnya. Kenapa? Sebab kalau di kamar kebiasaan Nabi adalah menghibur sang istri. Kalimat menghibur maknanya luas, tidak usah dipanjang lebarkan. Nah, Siti Rasulullah menghibur istrinya. Allah, sallu ala Sayyidina Muhammad. Makanya kami selalu menghimbau kepada para suami kalau pulang pergi, pulang kerja, tolonglah mampir toilet-toilet umum begitulah, bersih-bersih dikit, pakai minyak wangi. Jadi kalau sudah ketemu sama istri nanti sudah maksimal. Jangan sampai istrinya nanti ngobrol itu segala aroma muncul begitu. Nah, sampai istri yang ngomong setengah jam, "Bang, dari mana, Bang?" Dapat. Paling tidak bersih-bersih. Ini juga seni. Bersih dirilah. Biar pede, percaya diri. PD bahasa Indonesianya PD, percaya diri. Ini adalah satu gambaran-gambaran diajarkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak. Bahkan kalau kita membaca hadis-hadis itu kadang-kadang sesaat kita membaca dengan bahasanya ahli fikih. Sesaat kami harus baca bahasanya guru cinta. Ada sebagian wanita membahasanya dengan kebencian dengan Nabi. Hasilnya adalah negatif. Satu hadis Nabi yang akhir ini kami ketemukan adalah
Idza da'a ar-rajul imra'atahu, hadis Bukhari, rawahu Bukhari, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana la'anatul malaikatu hatta tusbih. Jika ada seorang wanita diajak ke atas ranjang, ke atas kasur oleh sang suami, lalu sang wanita tersebut tidak mau, ogah-ogahan, enggan, menolak, kemudian menginaplah sang suami dalam keadaan marah, maka wanita itu dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Ini coba, ada dua model wanita yang membaca hadis ini. Yang tidak pernah kenal kemesraan, yang tidak pernah kenal keindahan, risih dengan hadis itu. Tapi yang sengerti seni bercinta akan paham bahwasanya, lihat Nabi Muhammad menyebutkan apa? Diajak kemana coba? Istrinya diajak kemana? Ke atas ranjang. Bukan suruh berjemur di bawah terik matahari, bukan suruh membuatkan kopi pun tidak, bukan suruh menanak nasi, bukan suruh mencuci baju, akan tapi diajak di atas ranjangnya. Sudah begitu nggak mau dimarahi, suruh menemukan kenikmatan, keindahan, dipaksa lagi, apa enggak seindah-indahnya keindahan. Cuma ada sebagian wanita menangkap dengan, wah apaan dikit-dikit laknat. Ini di Indonesia ada muncul pemikiran ngaco ini, seolah-olah ini merendahkan wanita. Oh bukan, kamu bukan diajak suruh nyangkul, bukan suruh naik gunung, bukan. Akan tapi kau disuruh diajak oleh suamimu ke atas ranjangnya untuk menciptakan keindahan. Sudah begitu dipaksa, kalau nggak mau awas malaikat murka sama kamu lah. Oh nggak dipaksa oleh malaikat saja mau kok. Cuman membacanya itu kadang-kadang salah. Membacanya adalah membaca karena dia tidak ngerti seni bercinta. Kalau seorang wanita paham seni bercinta, oh sampai begini ya begitu, karena pentingnya keindahan. Sebenarnya harus pahamkan wahai para istri. Seorang suami itu di saat menginginkan yang satu ini, karena dia adalah mungkin seorang yang sangat soleh. Karena di luar suami itu kerjaannya di luar, melihat bermacam-macam. Karena dia suami yang soleh, lihat haram, lihat ini. Dia akan sudah, aku tidak boleh lihat yang haram. Aku punya halal di rumah. Bayangkan sampai di rumah, tatanya istrinya ogah-ogahan. Ayo apa yang terjadi? Naik pitam. Saya laki-laki, bapak laki-laki. Saya ukur diri saya sendiri, dan begitulah kenapa Rasulullah menggambarkan semacam ini. Kenapa? Ini orang yang soleh tidak akan memuaskan dengan cara yang haram. Saya punya yang halal di rumah. Cuman subhanallah banyak wanita itu, insya Allah ini solehah semua, nggak seperti itu. Banyak wanita itu kalau sudah urusan yang satu ini tidak tahu ogah-ogahan. Alasan kadang-kadang nyuci piring lama-lama, nyutup pintu lama-lama. Ada enggak di sini begitu? Kok enggak kompak ini? Ada model wanita yang ogah-ogahan, subhanallah. Biasanya nggak pernah nyuci piring, sekarang gara-gara ada isyarat istri suaminya ngajak begitu, masih sibuk nyuci piring, Bang. Allah, sebenarnya saya ngajari koreksi diri aja kok. Sadar aja deh gitu loh. Karena kalau orang sadar cepat benar, cepat baik. Kemudian nanti setelah itu ada masalah hubungan suami istri. Ini belum poin-poinnya. Hubungan suami istri hendaknya Anda jalani dengan penuh kelegaan. Dalam makna khidmah. Kenapa Anda kalah dengan naudzubillah? Pelacur, tahu pelacur? Pelacur itu adalah wanita yang menjual diri. Semoga jika ada wanita muslimah di Malaysia menjual diri, semoga Allah berikan hidayah. Allah berikan bimbingan. Mereka itu melayani laki-laki tanpa ada cinta. Tanpa ada cinta dan tanpa ada harapan. Harapannya hanya kalau kasih duit. Akan tapi kenapa mereka bisa maksimal melayani laki-laki tersebut dengan bermacam-macam, pokoknya memuaskan. Naudzubillah. Kebusukan saja bisa indah, kenapa kita yang halal tidak bisa maksimal? Apa yang menjadikan itu semuanya? Kurang sambung hatimu dengan pasanganmu. Seorang suami pun demikian, masya Allah. Ada wanita suami egois. Kalau bercumbu di atas ranjang hanya untuk kesenangannya sendiri, sampai ada seorang wanita punya anak 5 tidak pernah menemukan kepuasan dalam hubungan seks. Karena suaminya egois, tidak ngerti seni dalam bercinta. Jadi suami itu yang senang bercinta, pokoknya ada seni cinta itu. Kalau di rumah tuh coel-coel itu sih pokoknya seni bercinta. Ada deh iseng aja dari suami itu yang pintar bercinta itu. Jangan minta loh, ayo. Apa itu? Ada isyarat-isyarat, ada bahasa dengan lirikan, ada bahasa dengan itu indah semuanya. Jadi seni bercinta itu ada. Sudahlah, kalau ustadz tuh di rumah nggak ada ustadznya lagi, sudah. Ustadz tuh di mimbar sama di depan murid. Kalau sudah dengan istri, maksimal dengan istri. Masih pakai ustadz, assalamualaikum wahai istriku, malam ini kita akan apa itu? Baik.
Tapi tetap dengan adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di saat haid tidak boleh bergaul, tidak boleh ke wilayah tersebut. Akan tapi ada yang bisa kita lakukan, mohon maaf, ini langsung saya. Poinnya sebabnya panjang, mungkin poinnya hanya kami 1 atau 2 saja. Ini gambaran umum. Toto poin mungkin di antara ini, di antara mohon maaf, di atas ranjang. Wahai para istri dan para suami, jangan menyerah dengan kelemahanmu. Seorang wanita dalam keadaan haid misalnya, tidak bisa melayani sang suami dengan cara yang khusus itu. Ada seorang suami yang mohon maaf punya kelemahan, ada macam-macam penyakit, ada ejakulasi dini dan sebagainya, atau lemah. Akan tapi untuk memuaskan pasangan tidak harus, hanya perlu kecerdasan saja. Wanita yang aktif, inovatif, cerdas, laki-laki aktif, inovatif, cerdas. Ada sebagian wanita itu karena dia tidak pernah ngaji, dipikir itu ngaji ngomong begini ini adalah aib celah dan jorok. Padahal kalau dibahas dengan wibawa indah. Mungkin anda seorang wanita normal sesaat haid, sesaat dalam keadaan haid, dan anda tahu hukumnya harus kita patuhi. Dalam keadaan haid dilarang berhubungan, hukumnya haram, nas Al-Quran, dosa besar. Akan tapi itu bercumbu dengan sang suami bukan sesuatu yang terlarang. Anda bisa bercumbu dengan suami karena suamimu itu adalah suami yang soleh, sehingga tadi melihat yang haram tidak mau, sampai syahwatnya bangkit, ditahan. Aku tidak mungkin melampiaskan syahwat di tempat yang haram, aku akan pulang di rumah. Ternyata istri dalam keadaan haid. Biarpun anda dalam keadaan haid, tidak boleh anda menelantarkan sang suami, membiarkan sang suami begitu saja, tidak boleh. Sebab ada model wanita itu kalau sudah haid itu libur, sholatnya libur, bangun malam libur, sampai buatkan sarapan libur. Bang, sudah siapin mie di sana, masak sendiri ya. Libur semuanya, padahal tidak perlu libur. Bangun malam tetap bisa dilaksanakan. Biarpun mereka tidak sholat, hanya berzikir sambil membuatkan kopi sang suami. Mendampingi sang suami yang lagi berdoa dan sholat, membangunkan anak-anaknya. Jangan libur dong, wanita soleha kok libur bangun malam. Sebab yang disuruh Allah, hal min mustaghfirin fa'afirullah, mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Hal min talibi hajatin fa'utiyahu, mana yang minta hajatnya akan aku kabul. Itu bukan untuk orang yang suci saja. Wanita dalam keadaan haid pun disuruh oleh Allah. Maka bangun malammu jangan putus. Kalau biasa bangun jam 4 malam, pukul 4 malam, pukul 4 malam, pukul 5, bangun. Tapi bukan untuk sholat, untuk berzikir sama melayani sang suami, untuk masak, membuatkan kopi dan sebagainya. Urusan yang sangat pribadi ini, Anda bisa saja bercumbu dengan suami. Awas, hati-hati. Pokoknya satu, jangan masuk ke wilayah itu. Jangan masuk ke wilayah itu. Seorang suami itu sederhana, asalkan itu tuntas, selesai, akan reda itu semuanya. Kalau tidak akan naik hitam. Awas, hati-hati wahai para istri. Ya, kalau yang ngomong perempuan tidak percaya. Tapi laki-laki seperti itu. Kenapa? Laki-laki yang punya iman tidak akan melampiaskan dengan cara yang haram. Kalau ada seorang laki-laki mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri adalah haram. Akan tapi kalau dengan tangan sang istri, dengan kelehaan seorang istri tidak haram. Mohon maafin majelis mulia. Kenapa seorang istri tidak memuaskan dengan cara bermacam-macam? Sampai mohon maaf, ini majelis mulia, ini bukan majelis kotor. Kita harus sebutkan yang demikian ini agar tahu, jangan sampai suami ditelantarkan. Kalau ditelantarkan, naudzubillah, pikiran kotor. Pikiran kotor macam-macam. Seorang istri bisa, mohon maaf, bisa dengan, mohon maaf, dengan, kalau istilahnya dalam bahasa Arab istilah mufakhadah, dengan wilayah paha, dengan ini dan sebagainya, dengan keahlian dengan tangannya. Mohon maaf majelis mulia, agar pulang dari tempat ini adalah servis ke suami adalah maksimal. Tidak ada suami terlantar hari ini. Setelah hari ini tidak ada suami terlantar. Setelah itu selesai, tuntas dan tidur nyenyak itu sang suami, selesai. Anda sudah tahu, paham dengan suami Anda kan? Ya begitu. Setelah itu selesai. Dan tidak harus wilayah tersebut, karena wilayah tersebut adalah haram untuk dijelajahi dengan alat itu. Makanya harus paham seorang wanita, ternyata seni dalam bercinta ini. Ini pun perlu. Dan seorang suami pun demikian, sampai Nabi itu marah kalau ada seorang suami mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi betinanya. Nggak pakai muqaddimah, nggak pakai cumbu dan rayu, nggak pakai keindahan. Nabi marah, itu bukan binatang istrimu itu. Kalau kambing kan langsung begitu selesai. Tapi seorang suami hendaknya dia harus mengirim Rasul, kata Nabi. Ada pelukan, ada ciuman, ada rayuan, ada bisikan yang indah di telinganya. Dan hubungan seks itu hendaknya Anda sempurnakan, bukan hanya untuk wilayah tersebut yang puas. Akan tapi ketahuilah, telinga istrimu pun ingin mendengar kalimat indah, dan hidung istrimu pun ingin mencium bau harum, dan mata istrimu pun ingin melihat dirimu adalah sedikit ganteng. Biarpun tidak ganteng-ganteng bener.
Jadi perlu berdandan siap dan sebagainya itu. Jangan kalau mau begitu saja. Sampai istri kadang-kadang digauli oleh suaminya tuh nahan nafas itu. Karena sang suami tidak pernah mencoba untuk bersih diri. Suami tidak pernah mencoba untuk menyiapkan. Sehingga dia egois, yang penting senang. Sehingga ada seorang istri menjadi jenuh melayani. Karena apa? Dia hanya kebagian mandi saja. Tidak pernah mengenal kebagian keindahannya. Ini adalah hal yang harus dipikir. Dan kami himbau kepada siapapun, khususnya para ustadz, kalau kita bicarakan hal ini jangan diangkat dengan nada jorok, menjadi hilang berkahnya majelis. Justru diangkat wibawa. Biarpun harus diucapkan, tapi harus dengan wibawa. Harus dengan wibawa. Dan haram menggauli istri ke lubang belakang. Naudzubillah, haram. Tapi melalui belakang di lubang depan bukan haram. Mohon maaf ini. Ada budaya-budaya, tidak tahu karena mungkin kenal budaya-budaya kafir dan sebagainya. Kami dengar katanya ada budaya kafir mengajari yang enggak berhubungan suami istri melalui jalur belakang. Naudzubillah. Itu adalah kotor dan itu adalah dosa dan itu adalah haram. Ada suami yang iseng karena sering menonton hal-hal yang tidak dibenarkan. Yang ditonton bukan jalan cara hidupnya Nabi. Kalau cara hidup Nabi bagaimana mengajari hukum seks? Seks normal, nggak macam-macam. Itu yang macam-macam itu hayal, itu tidak akan menemukan kepuasan. Sebab Nabi menjelaskan hubungan seks yang paling indah adalah apa? Ayat jadi sarrajul ala murabba'ah. Seorang laki-laki duduk di atas perempatan. Jadi istri terlentang dan itu, mohon maaf ini ada. Ini adalah cara yang paling, itu adalah yang pernah didengar di film-film ngaco, naudzubillah. Kalau ada yang melihat, naudzubillah, tutup itu semuanya. Itu ngajari tidak benar dan tidak akan menemukan kepuasan secara sesungguhnya. Cukup istri begini dengan suami dengan wajar begitu adalah puaskan apa? Fisik, organ tubuh semuanya normal dalam cara-cara semacam itu. Cuman gara-gara ini loh musibah. Nonton yang enggak. Sehingga istri akan dijadikan eksperimen untuk berlatih seperti yang dilihat ditonton. Dan melihat itu sendiri mengulangi keindahan. Termasuk yang akan kami hadirkan apa? Untuk menciptakan keindahan dalam rumah ternyata nanti menutup mata. Menciptakan keindahan dalam rumah tangga menutup mata. Bisa saya kita masuk untuk poin nanti. Menutup mata. Nah ini bagaimana keindahan di rumah itu ada. Jadi hubungan suami istri jangan sampai libur dalam. Mungkin mohon maaf seorang suami mungkin mohon maaf ejakulasi dini. Tidak bisa, belum apa-apa sudah tuntas dianya. Sampai sang istri akhirnya telantar. Berarti Anda harus punya trik. Termasuk ajakan Nabi, kirim Rasul. Kirim Rasul. Rasul itu apa? Cumbuan dan sebagainya sampai seorang istri sampai kepada tujuannya. Baru seorang suami nanti melakukannya. Termasuk mohon maaf dengan kelihayan tangan seorang suami adalah juga bisa menyelesaikan tugasnya. Yang penting kepandaian. Mohon maaf ini majelis mulia. Jangan sampai suami itu bodoh-bodoh benar dalam hal ini. Tidak pernah sampai kita ada seorang istri ngadu seperti itu. Aku tidak pernah menemukan kepuasan. Bahkan saya itu kalau sudah dengar suamiku, makanya kalau ada istri ogah-ogahan diajak hubungan sama suami itu tidak mau, tidak harus disalahkan sang istri. Bisa saja suami yang tidak bisa melayani sang istri. Anda tidak boleh ngalah dengan kelemahan dalam urusan yang satu ini. Akan tapi Anda dengan kelihayan Anda bisa kalau sudah selesai seorang istri. Bahkan sampai seorang istri bisa saja menemukan kepuasan, mohon maaf, alat tersebut belum masuk. Dan banyak wanita semacam itu karena pandainya seorang istri, seorang suami. Sehingga seorang istri bisa menemukan di saat itu sudah siap semuanya. Baik, ini adalah mohon maaf, ini adalah majelis mulia, majelisnya orang-orang solehah. Dalam berzinaan tidak masuk dalam bahasan kita. Orang mulia mustahil masuk bab zina. Itu hanya kelas-kelas rendah, perempuan rendah. Zina adalah perempuan rendah, perempuan hina, zina. Jadi wanita mulia itu kalau bicara zina itu nggak masuk akal. Suatu ketika Nabi mengajak baiat kepada wanita-wanita Arab. Antu bayyina, hendaknya kau berbaiat kepadaku untuk Allah tusyriku bi Allah tusyrik Nabi bilang untuk tidak menyekutukan Allah. Baik ya Rasulullah, kami tidak akan menyekutukan Allah. Allah tasrikna agar kau tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami tidak akan mencuri. Di saat sampai Allah tazdin agar kalian tidak berzina, wanita Arab mengangkat tangan. Wanita Arab, wanita mulia angkat tangan. Ya Rasulullah, apakah bayang orang semacam kami ini berzina kok harus diajak berbaiat untuk tidak berzina? Atasdil hurratu, apakah mungkin orang seperti kami ini berzina? Enggak kebayang bagi wanita mulia itu berzina, enggak. Hanya kelas-kelas rendah, perempuan rendah itu dia. Budak syahwat. Makanya kita tidak ngomong masalah perzinaan. Perzinaan keluar dari majelis ini. Kalau ada hamba yang pernah kepleset dalam zina, adalah kepleset, semoga Allah mengampuni, kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni asalkan tobat secara sesungguhnya. Ini kita bicarakan urusan halal dan halal dan halal. Dan nanti kalau ada hal-hal yang sangat pribadi, bisa saja nanti konsultasi bagaimana solusinya.
Bermacam-macam sebab nanti. Kita sering buka konsultasi untuk ini. Kami sungguh, saya itu merasakan kebahagiaan. Jika ada suami istri datang tuh bahagia, tuh senang saya, Masya Allah. Kemarin saya baru menghukum orang. Ribut 3 bulan. Ribut 3 bulan, baru kemudian saya hukum. Saya hukum, setelah saya nasihati dan sebagainya, di rumah saya siapkan tempat. Kamu hari ini biar 1 jam, 2 jam masuk ke sana, sudah selesai. Saya hukum di kamar, saya kunci kamarnya. Kau tidak boleh keluar. Setelah saya nasihati dan sebagainya. Kalau anak-anak lihat kemarin kenapa saya menghukum 2 orang kemarin. Ada 2 orang suami istri. Nah, suami istri kok jalani hidup dengan ribut. Ngapain? Jangan bodoh-bodoh lah dalam hidup. Nggak mau dijemput, nggak mau ini. Baik, duduk dengan Buya 1 jam. Baik, 1 jam, 1 jam setengah. Saya pahamkan makna hidup dan sebagainya. Ini. Siap. Semuanya berubah. Bismillah. Mau pulang? Mau. Tapi sebelum pulang sana, tak hukum sana. Saya senang kalau lihat, dan saya sedih kalau lihat orang berantem terus. Aduh, saya sakit. Umat Nabi Muhammad berantem, dan ini mukadimah anaknya rusak, mukadimah kebuka pintu zina, mukadimah macam-macam kejahatan. Tapi kalau indah, semuanya indah, akan bentengi dalam berzina tidak, karena puas dengan kasih. Baik, ini adalah gambaran tentang bagaimana membangun rumah tangga itu ya. Subhanallah. Baik. Nanti ada beberapa poin. Tapi di gambaran secara umum ada poin-poin. Kalau perlu poin tidak perlu hadirkan di sini. Poin saya berikan nanti saja. Berapa jam nanti waktunya? Ada berapa jam lagi ini? Jamnya? Yang punya waktu supaya kami tidak. Ada berapa waktu lagi? Sampai sekarang sampai terakhir berapa jam lagi? Berapa jam lagi? 1 jam lagi?